ini gue bakal ngomongin DKV bareng temen gue Jul. Kenalan sih Jul. Kenalan. Jadi kenalin, nama aku Ilham Zulfikar. Yo. Biasa dipanggil Ijul dari DKV 16. Oh, asal mana asal? Asalnya dari Kampung Lumajang. Kampung? Kampung Lumajang? Kota kecil, Kota kecil, nggak apa-apa lah. Kecil. Tapi ini BTW kita di gedung ini ya, gedung desain ya? Gedung desain, bener. Kan kemarin pas kita sama Marsha juga hitungannya di gedung desain gitu. Tapi itu yang di bawah. Oh, tapi itu yang di bawah. Sekarang kita yang di atas ya. Kita di lantai 3. Sama senja-senja. Anak indie. Jul, kan dari kampung nih hitungannya. Iya, kota kecil. Sorry. Kota kecil. Kok bisa tahu DKV ITS gitu kan? Setauku ya DKV ITS kan maksudnya apa ya? High tech lah, maksudnya orang-orang kan yang tahu orang-orang anak muda banget kota gitu loh. Yo. Kalau info kan mungkin sekarang lebih banyak main di internet. Jadi kalau di DKV ITS sendiri itu taunya sih dari mulut ke mulut, soalnya beberapa alumni SMA dulu udah banyak yang masuk sini. Mulai tahun 2000 ada salah satu dosen malah yang dari lulusan SMA di Lumajang sempat masuk sini. Oh, ngajar di sini. Oh, jadi dosen yang asal Lumajang ngajar ada. Sini. Terus dia kayak roadshow gitu. Dia pernah roadshow ke SMA buat ngasih tahu bakal ada ini, dan beberapa kakak tingkat juga ada yang dari sini. Ada di sini. Oh, berarti banyak ya Lumajang hitungannya ya di sini ya? Ya, lumayan lah, Pak. Alhamdulillah. Kota kecil tapi banyak orang ya. Terus tiba-tiba kepikiran pengen DKV ITS tuh ya apa? Kalau kepikiran DKV ITS sebenarnya sih kan dari informan dari kakak tingkat dulu. Misalnya cutting sih. Cutting dulu lah. Kita cari-cari info dari cutting, terus sempet lah dulu kalau misalnya SMP kita kan bingung tuh, kita biasanya kan banyak teman-teman yang aware, aku mau di sini. Nah pas SMP dulu kan bingung kita mau kemana, khususnya bagi anak-anak yang suka gambar. Daripada kamu emang suka gambar ya? Suka gambar lah, istilahnya suka gambar. Nah pas SMP ini bingung kita mau masuk kemana. Kalaupun kita ke ranah seni, ya stigma orang-orang tentang kalau kuliah seni itu gimana, itu kan masih belum bisa dibelokkan, masih belum bisa dibentuk dengan baik. Akhirnya baru pas SMA banyak kakak tingkat yang masuk di DKV, akhirnya penasaran DKV ini seperti apa, ditelusuri, oh ternyata lebih oke lah, bisa kita masuk sini aja, di DKV lebih terwadahi gitu sih. Alah gitu. Masuk DKV jalur apa? Saya jalur mandiri, Pak. Oh, mandiri. Iya. Itu tapi ada ini. Apa sih tes gambar gitu ada? Nah, iya kalau misalnya nggak tahu nih, kalau misalnya di SNMS biasanya kan kalau yang lain itu kayak tes gitu kan, tes biasa. Nah, tapi kalau khusus di desain atau di jurusan seni itu lebih ke ada tes gambarnya, tes portofolio. Jadi misalnya SNM nih, SNM itu ada portofolio. Itu mereka ngajuin dulu, ngirim lewat email. Habis itu kalau SBM ada tes gambarnya lagi sama psikotes lah. Ada gitu-gitunya. Nah, kalau di desain ITS ini sendiri itu namanya ada ujian masuk desain, UMDes, biasanya disingkatnya UMDes. Nah, di sana itu ada tes gambar, psikotes sama wawancara. Jadi biasanya kan kalau mandiri yang lain pakai nilai SBM. Iya, nilai SBM tinggal masuk gitu ya. Kita ada tesnya sendiri kayak gitu. Tapi tesnya gambar, wawancara dan lain-lain gitu. Oh, ribet berarti ya? Lumayan, Pak. Gitu. Jadi di sini sih biasanya di area kampus ini sendiri, tesnya di sini kayak gitu. Dan oke. Terus kalau kayak pelajarannya apakah gambar tok atau gimana? Ini menarik nih, menarik. Masalah kan biasanya anak desain biasanya dia gambar tok, Rek. Anda tidak tahu bahwa kita tidak menggambar saja gitu. Jadi oke lah kalau misalnya gambar, kita semester awal, semester 1 sama 2 kita lebih ke manual. Ada namanya gambar bentuk sama dasdes. Dasdes ini kalau misalnya gambar bentuk biasanya kita pakai itu arsir, main arsir. Terus kalau di semester 2-nya di gamtuknya kita pakai watercolor. Jadi yang pertama kita main hitam putih, yang kedua kita main warna. Terus kalau dasdes sendiri ini lebih kita ke pengolahan unsur-unsur seni sih. Biasanya tugasnya namanya nirmana gitu. Nirmana? Apa itu nirmana tuh? Nirmana itu kalau dari katanya sih nir tidak, mana itu bentuk, tidak berbentuk. Maksudnya apa tidak bentuk? Maaf. Jadi tidak berbentuk itu kita bikin sesuatu yang dari random lah, dari titik, garis atau apapun jadikan selaras gitu. Jadi lebih ke kita
mengejar estetikanya seperti apa, hasil estetikanya. Gila. Ya gitu. Tidak terpikir oleh Tidak saya. terpikir. Oh berarti kebanyakan kayak gitu ya. Tapi Iya. dengar-dengar kan ada yang kuliah nyablon baju gitu-gitu ada tuh beneran ya. Ada sih itu macam-macam, mungkin kalau yang nyablon baju itu dari. Apakah beda lab oh yes, labnya gimana itu? Apa maksudnya nyablon itu apakah matkul yang masuk ke lab sesuatu atau emang itu dia dasar gitu? Kalau matkul sendiri sih kita sebenarnya banyak. Kalau di Yeah. kafe sendiri kita ada perancangannya pun yang aku sekarang kan udah semester 6 itu ada perancangan 4 itu udah sampai branding. Jadi kita diolah untuk bisa gimana caranya nge-branding sebuah entitas kayak gitu. Nah, terus kalau sablon-sablon itu biasanya yang terakhir ini dari anak produk sih kalau misalnya sablon. Oh, berarti kamu beda ya sama anak produk ya? Beda. Bedanya tuh lebih ke apanya tuh? Mungkin lebih ke konsentrasinya sih. Kalau misalnya anak di kafe ini rata-rata mereka tugasnya digital, terus kita lebih yang nggak bikin produk, jatuhnya nggak bikin produk. Oh, maksudnya yang nggak bikin produk tuh gimana? Nah, kalau anak Iklan gitu. ya bisa gitu. Jadi kan kalau anak produk itu kita bikinnya kayak sketsa produk gimana? Ya, barang jadi, barang ya, real. barang jadilah, ada barang real. Kalau Nah, di kalau kafe? kita ini lebih ke bikin advertising, Oh, terus alah, bikin iya, promosinya iya. gimana, brandingnya gimana, logo dan lain-lain gitu sih. Oh. Bikin video, bikin game kadang. Oh, bikin game? Ada itu matkul sempat bikin game? bikin game ada. Sekarang pun masih ada game 3D. Oh, oke. Gitu. Balik lagi ke mana? Lab. Oh, lab. Yang satunya lagi apa tuh labnya tadi? Labnya sih kita kalau di bawah itu ada lab fotografi. Jadi biasanya teman-teman kalau misalnya mau fotografi tugas biasanya harus bukan nyewa sih, bilang ke asdos atau ke dosennya sendiri. Pak, kami mau pinjem buat take fotografi studio. Walah. Terus ada lagi di lantai 2 itu lab 3D, biasanya kita buat 3D atau labnya gamenya di banyak sana. banget. Ada berapa? Sorry. 2, insya Allah 2 kalau di cafe sendiri 2 Loh, tapi yang ada baik. fotografi ada. Fotografi sama studio buat 3D. Oh, dua itu doang. Dua dulu sih. Soalnya kan dari di cafe sendiri kan kita baru bener-bener jadi jurusan 2018 ini sih. 2018. Oh, dulu itu kayak prodi gitu ya, kayak Prodi. Jadi dulu Oh, mungkin kalau alah. aku masuk itu kita masuk sebagai desain produk. Hmm. Terus ketika masuk kita baru dipisahin yang mau di cafe mana, yang mau desain produk mana. Walah, kalau sekarang beda langsung. Beda. ya? 2018 kemarin kita udah bener-bener jadi jurusan sendiri. Di SBM udah pilihannya atau SNM sudah jadi di cafe sendiri, produk sendiri. Walah. Terus kalau yang 3D itu berarti kayak 3D printing gitu berarti? Kalau 3D printing masuk ke produk, Pak. Oh, beda? Iya, beda. Oh, kalau kamu Kalau 3D ini 3D-nya lebih kita 3D yang 3D modeling gitu aja. Walah, videografi bikin gitu. karakter 3D kayak gitu. Oh, alah, oke. Ya lumayan susah sih, Oke, Pak. terus iyalah susah gambar, Pak. Saya nggak bisa. Terus kalau kehidupan di luar kuliahnya apa nih? luar kuliah kalau di Dispro sendiri, karena kita masuknya masih Dispro ya, wilayah desain, kita bisa dibilang agak santai gitu. Santai. Oh, alah. Santainya ini ya ini sekarang mungkin kalau misalnya teman-teman dengar ada live music. Nah, itu dari Iya, teman-teman Gila banget sumpah ada live music. dari teman-teman itu ada jamming sore-sore. Wih. Terus di lapangan juga kadang biasanya kita kalau nggak main basket, main futsal. Jadi bebas sih. Emang kita kuliah sampai auranya sore. seni banget gitu kali ya. Santuy, Iya, santuy. Jadi ya santuy gitu. Nyantuy gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak nih ya oke lah, kadang himpunan jalan oke. Oh, ada himpunan juga tetap ya, biasa kita lah ya. himpunan masih ikut Hima Ide. Hima ide. Kalau di desain ITS Hima Ide. Terus bakal nanti 2019 sih insya Allah udah ada Hima di kafe sendiri. Oke. Udah mulai terbentuk lah, merintis. Gitu. Terus kalau kayak kan maksudnya pasti kan seenggaknya kalau anak-anak desain kan jago gambar lah ya. Kira-kira ada nggak kayak offer gitu dari teman-teman kampus kayak atau dari luar kampus gitu untuk bikin gambar dan bisa dijual gitu jadi mata pencarian kamu gitu? Banyak, Pak. Banyak ya? Banyak. Ya mungkin kalau dari teman-teman yang lihat ini, kalau misalnya tahu di cafe ITS itu banyak sih yang beberapa kalau bisa dibilang artis ya. Artis Kondang lah yang Oh. udah terkenal sering ngisi workshop itu banyak dari di cafe ITS. Oh, siapa tuh contohnya kira-kira? Contohnya ada kalau 2015 ada Mualhaq, Alhaq sama Gips Monyet, itu yang sering Apaan ngasih tuh? workshop gitu sih. Itu workshop tentang apa tuh? Watercolor. Oh, terkala. Gitu. Jadi yang mungkin kalau misalnya ya teman-teman bisa lihat di Gips Monyet itu udah sering ngasih workshop juga gitu. Gips monyet ya? Gips Monyet. Oh, alah, oke. Itu salah satu contoh lah kalau misalnya kita ngenalin siapa aja yang udah bener-bener ngasih workshop sama dikenal di pasar kayak gitu. Oh,
Oke, mantap Itu banget aja. berarti ya. Ya lumayan. Balik lagi ke stereotip orang tua kan. Iya. Kayak anak desain tuh kerjanya apa sih ntar? Kerjanya apa sih emang? Ya, kalau kerjanya desain ini sebenarnya banyak orang tua masih bingung kan. Iya, Ya, benar. secara lah orang tua anakku mau jadi apa, mau kerja seperti apa. Tapi kalau misalnya dilihat sih, kalau dari di cafe sendiri kita bisa ke banyak bidang sebenarnya. Oke lah, yang paling gampang sih kita bisa jadi ilustrator. Kita bisa jadi desainer atau layouting kayak gitu-gitu, desain web, terus bisa jadi videographer, fotografer, bisa fashion design kayak gitu sih. Banyak juga sebenarnya ya. Sebenarnya banyak, tergantung dari kita itu kepinginnya kita konsentrasi kemana gitu loh. Oke. Soalnya kalau di desain ITS sendiri, khususnya di cafe, kita lebih ke secara universal. Yang dipelajari universal, beda sama beberapa tetangga sebelah yang udah ada konsentrasinya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita ini kita selama kuliah secara universal, tapi ketika nanti mau TA silakan memilih sendiri, kamu lebih condongnya kemana kayak gitu sih. Oh bentar, TA-nya itu berarti kayak gimana kalau kamu? TA-nya macam-macam. Misalnya kita mau bikin film dokumenter, misalnya kita mau bikin fashion design dari apa, terus kita mau bikin sebuah pertunjukan apa dengan bikin boneka atau bikin apa kayak macam-macam sih. Sampai kayak gitu ya? Bebas, kita lebih bebas. Pokoknya terserah lah. Terserah lah, sesuai konsentrasi kalian masing-masing. Tapi itu kan kalau setauku ya TA, kan kalau di TA di manajemen bisnis gitu kan bikin kayak penelitian. Nah kalau ini barang jadi gitu berarti atau kayak ya kita lebih ke barang jadi sih kalau misalnya anak-anak desain. Jadi kalau misalnya TA mau bikin sebuah, anggap aja kita bikin katalog fashion design, kan misalnya bikin baju ya, nanti ketika pameran ada namanya BFA, itu pameran tahun keempat yang mau lulus itu nanti bakalan dipamerin, nanti di sana dipajang gitu hasilnya. Misalnya bikin kemeja motif seperti ini, bikin campuran sih gitu antara produk sama di cafe. Tapi tetap walaupun bikin gitu tetap ada pelaporan gitu ya, sisi akademisnya tetap ada. Ya tetap. Oh keren juga ya berarti ya. Maksudnya dapat sisi artistiknya, dapat sisi akademis gitu ya. Jadi kita emang ya seimbang lah, diajar seimbang gitu. Oke. Ini mungkin dilema juga kali ya buat anak desain. Kan kuliah di desain juga ngedesain, portofolio di luar juga ngedesain gitu kan. Kalau ya ini perspektif kamu aja sih. Lebih pentingin mana sih sebenarnya? Kalau lebih pentingnya sebenarnya sih tergantung dari, kalau aku sendiri tergantung dari aku sendiri sih. Maksudnya ketika tugas ini anggaplah cocok dengan apa yang ingin kita kerjakan, ya bisa aja ini jadi portofolio kita. Bisa jadi juga di kerjaan itu bisa jadi portofolio juga. Jadi tergantung, ketika jadi portofolio kita harus bisa memilih dan memilah yang sekiranya nanti cocok untuk bisa kita apply ke perusahaan, itu yang mana gitu sih. Berarti tahu yang mana yang bagus buat tahu mana yang bagus. Tapi lebih bagusnya lagi ketika tugas-tugas nanti itu maksimal dan bisa jadi porto. Jadi istilahnya nggak kerja 2 kali lah. Nggak, gitu. iya benar. Gitu. Tapi emang biasanya gitu ya, matkul yang bikin tugas gitu misalkan bisa jadi portofolio kamu kayak gitu. Bisa jadi Pak. Soalnya anggapannya contoh paling gampang itu ada di perancangan. Nah kan kita ada yang bikin branding, dari kita bikin DKV identitas kayak gitu kan. Kita harus ada GSM, ada portofolio. Nah ketika nanti ini kerjaannya ini udah bagus ya bisa aja nanti kita cantumin di portofolio buat kita apply kayak gitu sih. Ini salah satu contoh tugas kan. Jadi kan kalau di portofolio nggak melulu tugas sama kerjaan. Jadi ada urutannya, misalnya ini yang kerjaan, ini yang tugas, ini yang apa. Bagi gitu. waktu lah. Bagi waktu gitu. Jadi ada segmennya masing-masing. Gokil. Mantap. Kan tadi pekerjaannya banyak tuh ternyata anak di cafe. Tapi kira-kira industri Indonesia tuh mendukung gak sih dengan misalkan sekarang kan dibuatnya backcraft dan sekarang kan juga anak muda juga banyak tuh yang bikin advertising agency sendiri gitu. Apakah industri Indonesia tuh dukung gitu gak sih? Kalau dilihat secara keseluruhan nih, Indonesia memang lagi membutuhkan pasar kreatif sih. Soalnya lagi ini ya? Lagi in banget lah, in banget. Soalnya dilihat dari mungkin berkaca dari presiden lah, kita udah mulai pakai barang-barang lokal. Kita lebih ada gerakan-gerakan dari anak muda buat bikin yang sesuatu barulah di ranah kreatif Indonesia. Iya gitu. Bener sih. Terus sempat juga dari beberapa agensi, ada studio-studio emang benar-benar kita lagi benar-benar dibutuhkan buat rebranding. Itu sih yang lebih banyak diangkat itu rebranding. Tapi kira-kira pernah nggak ada kasus mahasiswa yang masih belajar tiba-tiba dibutuhkan gitu sama dari industri gitu, akhirnya sampai sekarang kerja gitu? Beberapa ada sih. Ada ya?
bukan dari industri jatuhnya, lebih ke studio. Oh, studio. Contohnya Oke, kalau oke. di Surabaya itu ada salah satu temen yang udah coba kerja di LZY, Lazy Visual. Oke. Nah, jadi dia istilahnya part time lah, kuliah iya, dia nyambi kerja di sana juga iya kayak gitu. Oke. Jadi gak menutup kemungkinan buat teman-teman nanti ketika mungkin kuliah di desain, kalian bisa kuliah sesuai passion dan kerja sesuai passion. Mantap. Gokil. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, Tips memilih buat anak-anak SMA yang pengen masuk desain. kalau Sama motivasi lah. Ini kan kayaknya jago banget motivasi ini. kalau misalnya teman-teman yang mau masuk desain, sering-sering cari informasi aja dulu. Misalnya kalian kan passion kalian misalnya di gambar atau di desain, udah mulai SMA kan kelihatan pasti, mulai SMP atau SMA udah kelihatan. Nah, kalian cari tahu info-info, lebih banyak tanya sama cutting-cutting yang udah pernah masuk ke ranah desain, ke kuliah di desain. Terus habis itu ini sih yang lebih diingetin ketika nanti di BK, bimbingan konseling. Iya. Nah, itu ada positif dan negatifnya menurutku. Maksudnya gimana? Soalnya gini, ketika positifnya oke, kita bisa tanya-tanya lah, konseling ke guru BK-nya. Misalnya, Yeah. Bu, saya mau masuk sini itu gimana gitu. Nah, tapi mungkin ada negatifnya apabila si guru BK ini terlalu menyudutkan lah. Misalnya nilai kamu segini, kamu kayaknya nggak cocok di sini, misalnya contohnya gitu. Yeah. Nah, kalau bisa sih dilihat lagi, soalnya kalau rata-rata desain yang dilihat itu portofolio, bukan bener-bener pure dari nilai. Tapi nggak tahu juga sih kalau sekarang sistemnya udah beda, nggak tahu. Tapi dari pengalaman kamu gitu lah. Pengalaman sendiri dan teman-teman juga kayak gitu sih. Berarti kepercayaan diri dengan desain kamu sendiri juga penting banget ya? Penting. Yang percaya diri harus sama. Iya, ya. Jangan lupa restu orang tua. Wah, Restu orang tua. itu mantap. Oke, sekian wawancara gue dengan Jul dari desa ya kan? Ya bukan desa Pak, kota kecil. Kota kecil. Oke. Jangan lupa Comment, likes, and subscribe. sama share ke teman-teman yang lain. Ya, share. Jangan lupa ya teman-teman. Mantap. Yoi.